Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang ketiga ini kita akan lanjutkan proses akuntansi. Pada pertemuan kemarin kita membahas proses dari transaksi keuangan kemudian di jurnal. Atau catatan pertama dari akuntansi itu adalah mencatat transaksi keuangan menjadi debit dan kredit besarnya berapa. Benar tidaknya laporan keuangan ini tergantung dari benar tidaknya catatan pertama. Jangan sampai kita salah dalam mencatat, maka nanti akan mengalir sampai menjadi laporan keuangan salah juga. Oleh karena itu, latihan yang banyak dan bertanya kepada dosen dan asistennya apabila ragu-ragu atau tidak bisa menjurnal. Karena benar tidaknya mencatat transaksi akan menentukan benar tidaknya laporan keuangan yang dibuat bagian akuntansi. Proses berikutnya adalah posting ke buku besar. Kalau kita sudah membahas atau bisa menjurnal debitnya apa, kreditnya apa, maka kita akan bikin buku besarnya. Misalnya, kemarin kita ada debitnya kas, kreditnya modal. Kemudian misalnya ada biaya sewa dibayar di muka, debit, kreditnya kas. Kasnya kan sudah ada dua nih. Tadinya debit 100 juta, ada biaya dibayar di muka, kasnya ke sebelah kredit 30 juta. Ya. Kemudian misalnya beli peralatan kantor, misalnya 10 juta. Maka peralatan kantor debit, kreditnya kas. Jadi kas itu ada 3 sudah. 100 waktu bikin modal, 30 waktu bayar sewa dibayar di muka, 10 juta sebelah kredit lagi, seperti 30 juta, kredit lagi sebesar 10 juta. Maka buku besar kas itu akan kelihatan saldonya. Jadi kalau 3 transaksi ini, maka di sebelah debit. Jadi buku besar itu bisa menggunakan model T yang mudah. Kalau model yang komplit, lihat saja di bukunya. Ya, model T itu debit dan kredit. Nanti saldonya berapa. Kalau misalnya membuat modal 100 juta, kemudian dibuat bayar sewa dibayar di muka 30 juta, maka kasnya di sebelah kredit 30, di debit 100. Ketika bikin modal, debit kasnya berapa? 100. Di sebelah kredit, ketika bayar sewa dibayar di muka 30 juta. Saldonya berapa? 70. Jadi kasnya tinggal 70. Kalau ada lagi transaksi yang ketiga, membeli peralatan kantor, 10 juta di sebelah kredit, maka kas itu dipindah atau ditaruh di sebelah kredit lagi. Jadi kreditnya 30 dan 10. Sehingga kreditnya 40. Debitnya 100 juta, kreditnya 40 juta, maka saldonya atau sisanya itu 60 juta. Berapakah saldo kas? Berapa nilainya kas? 60 juta, yaitu 100 juta debit, kemudian di kreditnya itu adalah 40 juta, selisihnya adalah saldonya 60 juta debit. Begitu cara membuat buku besar, mudah kan? Kalau transaksi kasnya ada 10, ada 100 transaksi yang melibatkan kas, ya sudah, taruh saja. Kalau debit taruh debit, kalau kredit taruh di kredit. Nanti di total debitnya berapa, kreditnya berapa, maka nanti sisanya berapa kasnya. Mau 100 transaksi juga sama. Di debit ada berapa kas, di kredit ada berapa kas, kemudian nanti selisihnya saldo debit, kasnya berapa saldonya. Itu cara membuat buku besar kas. Satu buku besar, satu akun, satu rekening, satu nama kas. Begitu juga buku besar yang lain. Satu akun, satu buku besar. Misalnya apa? Peralatan kantor. Kalau kita beli peralatan kantor sekali, ya sudah. Peralatan kantor misalnya debit 10 juta. Kreditnya tadi kas sudah masuk ke buku besar kas kan? Ya udah. Buku besar
dari peralatan kantor 10 juta debit. Saldonya berapa? Karena cuma satu, saldonya debit 10 juta. Selesai. Nah, kalau beli 5 kali atau 7 kali, maka taruh aja peralatan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7 kali peralatan, totalnya berapa nilainya? Nilainya misalnya 70 juta misalnya. Saldonya debit 70 juta. Itu caranya bikin buku besar peralatan. Begitu juga akun yang lain. Sewa dibayar di muka, satu buku besar. Akun modal, satu buku besar. Mungkin modalnya satu kali kita bikin, yaitu dulu waktu kas pada modal, kreditnya modal 100 juta, bahkan buku besarnya, berarti kredit, saldonya kredit 100 juta. Kalau kita bikin modal 2 kali, 3 kali, kita ngejoki lagi modal. Kita bikin 100 juta kurang, kita ngejoki lagi 50 juta. Masih kurang lagi. Kita punya kantor atau rumah nggak dipakai dijadiin kantor, itu bisa jadi modal. Jadi modalnya tidak hanya kas pada modal, tapi bisa juga gedung atau kantor pada modal. Jadi kas, modal, kemudian gedung, kantor, modal. Kalau modalnya berupa gedung, mungkin kita punya mobil, nggak usah beli mobil, dan itu dijadikan modal, bisa juga. Kendaraan, kreditnya modal. Sehingga modalnya tidak hanya satu. Ada kas 100 juta, ada gedung mungkin 500 juta, ada mobil berarti 100 juta misalnya, karena mobilnya masih second misalnya. Maka itu bisa jadi modal. Jadi nanti kantornya adalah modal, kendaraannya adalah modal, kasnya 100 juta adalah modalnya 3. Jadi total modalnya berapa? 100 juta lebih. Jadi 100 ditambah 500 ditambah 100 kendaraan, ya. Jadi bisa modalnya 700. Jadi kalau 3 kali modal ya tinggal di total aja. Saldo modalnya berapa. Setiap akun dibuat satu buku besar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui nilai dari akun itu sendiri. Setiap akun nanti kelihatan saldonya masing-masing. Biaya gaji, bayarnya sekali misalnya. Ya sudah, biaya gaji pada kas tadi 5 juta misalnya ya. Maka biaya gaji itu berarti 5 juta debit. Saldonya debit biaya gaji 5 juta. Lah kalau gajinya misalnya 3 kali. Ya, bayarnya 3 kali. Berarti ada biaya gaji 3 kali. Ada biaya gaji, ada biaya gaji, ada biaya gaji, 3 kali. Berarti taruh tuh, debit, debit, debit. Maka nilai biaya gaji berapa totalnya. Itu kalau biaya gaji. Begitu juga akun yang lain apa tadi? Peralatan kantor, sudah. Kendaraan, sudah. Kalau kendaraannya beli sekali, ya sudah kendaraan. Kalau kendaraannya nggak beli, misalnya modal, ya tadi kendaraan. Atau beli satu kendaraan, terus modalnya dikasih sendiri satu modalnya, ya. Berarti kendaraannya 2. Jadi kendaraannya nilainya berapa? Tinggal ditambahkan. Apalagi? Ya, dan lain-lain. Semua transaksi keuangan itu yang sudah di jurnal dalam bentuk debit dan kredit, maka setiap akun dibuat satu buku besar untuk mengetahui saldonya atau nilai akhirnya berapa. Ini penting karena nanti saldo-saldo dari masing-masing akun itu akan dikumpulkan jadi satu. Namanya apa? Namanya neraca saldo. Jadi neraca saldo isinya akun-akun dan saldonya masing-masing. Jadi kasnya berapa, modalnya berapa, peralatannya berapa, kendaraannya berapa, dan seterusnya. Setiap akun ada saldonya. Itu namanya neraca saldo. Mudah kan? Tapi jangan lupa. Akuntansi 2 bagian dari satu mata uang. Selalu paham dan latihan. Ayo kita bikin buku besar dan neraca saldo atau kumpulan saldo-saldo dari jurnal yang pernah kita buat. Dari perusahaan 1, perusahaan 2 kita sudah latihan menjurnal, mendebit kredit, mencatat transaksinya. Kemudian dari jurnal-jurnal di perusahaan itu kita posting ke buku besar. Berapa sih saldo masing-masing akunnya? Berapa sih nilai neraca saldonya? Coba dilatih. Itu cara membuat buku besar
dan neraca saldo atau kumpulan saldo-saldo. Oleh karena itu, saya sering mengatakan kepada mahasiswa, dari proses yang panjang ini, dari transaksi sampai laporan keuangan, yang paling penting mahasiswa tidak boleh salah di menjurnal dan di jurnal adjustment. Jurnal adjustment nanti di jurnal penyesuaian. Kita akan bahas tersendiri. Karena apabila ini salah, prosesnya akan salah. Buku besar neraca saldo itu kemungkinannya benar kalau mencatatnya benar. Bahkan kalau di akuntansi komputer ini bisa dibuatkan, diproseskan sama komputer ya, sama software. Misalnya kas, wah kita mau 1000 transaksi kas, komputer itu akan mencari kasnya ada di mana, serut gitu, kasnya berapa gitu ya. Nah, kalau di Indomaret lebih cepat lagi, klik 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 itu ketemu kasnya duitnya berapa gitu kan, karena langsung keluar angkanya karena sudah menggunakan software ya. Tetapi di dalam semester 1 mahasiswa harus tahu proses secara manual. Mengapa kok harus tahu proses secara manual? Karena apabila terjadi problem, maka proses manual inilah yang mampu memberikan solusi. Sebenarnya proses yang mana yang keliru. Oleh karena itu, jangan lupa setiap kita paham mempelajari akuntansi, selalu kita coba latihan soalnya. Di setiap babnya, di setiap proses akuntansinya. Setiap proses, tahapan demi tahapan. Paham, kerjakan latihan soalnya. Nggak paham, tanyakan ke dosen. Tanyakan ke asisten dosen, kemudian kalau sudah paham, kerjakan lagi. Ada yang salah, wajar. Latihan lagi sampai bisa. Makanya perlunya 3 kali sampai 5 kali perusahaan dikerjakan transaksi keuangannya sampai jadi laporan keuangan. Saya rasa itu cara membuat buku besar dan neraca saldo. Selanjutnya yang menjadi penting adalah jurnal penyesuaian. Karena kalau tadi ada jurnal umum, maka yang penting berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Pertemuan yang akan datang kita akan bahas jurnal penyesuaian, termasuk contoh soal dan latihan kasus penyesuaian akun. Sampai jumpa, salam buat mahasiswa.